Baik, assalamualaikum Pak Mus. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Septian, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat Pak, ya walaupun sedikit pilek ya mungkin faktor cuaca Pak ya, Betul, yang sedang panas musim ini tiba-tiba. memang ya. Ya, Sedang musim ini sakit memang ini. Kayaknya baju kita sama nih ya, kompakan padahal nggak janjian. Hitam ya bajunya Pak Mus. iya. Oke. Jadi begini Pak Mus. 2 hari yang lalu saya dapat pesan dari Pak Mus ya. Saya lihat Pak Mus ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya, ada yang mau diceritakan. Bisa diceritakan sekarang, silakan. Terima kasih Pak Septian. Jadi 2 hari yang lalu Pak saya sudah hubungi Bapak, tapi alhamdulillah baru malam ini Bapak punya kesempatan. Jadi selama 2 hari ini Pak saya ada beban pikiran Pak begitu terkait permasalahan di sekolah saya Pak. Jadi di sekolah saya, khususnya di kelas Pak ya. Jadi di dalam kelas itu pada saat saya mengajar, saya mendapati salah satu siswa saya yang berkebutuhan khusus Pak. Jadi dalam proses mengajar, saya merasa bingung seperti apa saya akan memberikan pelayanan kepada anak ini. Seperti itu Pak. Oke, jadi di sekolah Pak Muslimin itu ada siswa yang diindikasikan ya, siswa berkebutuhan khusus ya, dan Pak Muslimin merasa kesulitan bagaimana caranya Pak Mus mengajar siswa tersebut. Betul begitu, Pak? Ya, betul Pak. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu Pak terkait siswa yang Bapak ajar. Mohon maaf, kelas berapa yang Bapak ajar? Kelas 8 Pak. Oh, kelas Kelas 2 untuk 8. SMP. Oke. Siswa yang Bapak ajar ini yang Bapak katakan berkebutuhan khusus, Bapak sudah mengetahui jenis disabilitas siswa ini, Pak? Secara spesifik Pak, sebenarnya saya tidak tahu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, tapi kalau saya lihat dari kondisi fisik dan sikapnya, perilakunya Pak, anak ini memang kayaknya masuk anak yang berkebutuhan khusus karena dari fisiknya itu agak sumbing pertama, agak sumbing. Kemudian kedua, pada saat dia bersosialisasi dengan temannya, dia cuma ketawa gitu, senyum-senyum begitu, melempar senyum tanpa komunikasinya terbatas begitu Pak. Baik. Kemudian anak tersebut juga susah fokus kayaknya, susah fokus karena anak ini tidak bisa mengenali huruf. Ya, hari ini diajarkan A, I, U, E, O, hari ini tahu, besok lupa lagi. Seperti itu Pak. Baik, jadi siswa yang Bapak ajar ini dia kurang fokus, kemudian dia sulit mengenali huruf ya Pak ya, karena penting bagi seorang siswa apalagi SMP untuk mengenali huruf, dan tentu ini menjadi tantangan bagi Bapak gimana caranya agar siswa ini terfasilitasi gitu ya dalam proses pembelajaran. Hak belajarnya terpenuhi begitu ya Pak ya? Ya, terus. Oke. Nah, Pak Muslimin, menurut Pak Muslimin nih, apa dampak dari siswa ini yang dia tidak bisa mengikuti pembelajaran? Dalam artian dampak yang Bapak rasakan itu apa sebenarnya? Yang mungkin terjadi. Dampak untuk saya Pak atau untuk siswanya Pak? Dampak untuk Bapak dulu deh. Jadi kalau untuk saya Pak, dampak untuk saya itu saya merasa ada beban mental Pak begitu. Karena anak ini saya tidak
apa ya, saya merasa anak ini saya abaikan begitu dalam kelas. Jadi ada Oke, perasaan ya sedikit rasa bersalah begitu, Pak. Kemudian, baik. untuk anaknya sih ya sama, Pak, anaknya itu kayaknya merasa diabaikan di dalam kelas, kemudian ketika ada pembagian kelompok teman-temannya tidak ada yang mau sama dengan dia, seperti itu. Jadi Pak Muslimin merasa merasa bersalah terhadap anak ini, begitu Ya, ya? ya, Baik. Kemudian Pak Mus, dengan apa namanya, apa yang sudah Pak Mus lakukan untuk anak ini? Kan ini anak sudah kelas 8 nih, ya, berarti Pak Mus sudah mengenal anak ini kurang lebih 1 tahun, 1 tahun setengah ya, karena nanti Desember ya. kan 1,5 tahun. Apa nih yang sudah Pak Mus lakukan untuk anak ini sejauh ini? Jujur, Pak, ya, selama 1 tahun kemarin, saya itu, mengabaikan, Pak, mengabaikan anak ini. Pokoknya pokoknya saya anggap tidak ada ini anak-anak dalam kelas, ya seperti itu. Eee, Mau dia kerja tugas atau tidak, terserah dia begitu, Pak. Karena saya paham bahwa dia tidak bisa baca, tapi, jujur saya belum pernah memberikan intervensi, lebih lanjut, baru setelah saya mengikuti program PPG kemarin, Pak. Saya dapati modul anak berkebutuhan khusus, oh Oke, ternyata, eee, anak yang berkebutuhan khusus ini tetap harus mendapatkan layanan pendidikan yang sama seperti temannya yang lain, Pak, seperti itu. baik. Terima kasih Pak Mus. Memang betul ya, sekolah itu tidak bisa menolak siswa berkebutuhan khusus. Makanya pemerintah itu sedang menggalakkan sekolah inklusi karena kita tidak bisa mengenyampingkan golongan siswa tersebut. Kita harus merangkul mereka dan saya setuju dengan Pak Mus bahwa mereka harus terpenuhi hak belajarnya. Dan saya juga ini ya mengikuti masalah PPG itu yang Pak Mus sampaikan ada modul mengenai inklusivitas ya Pak kalau tidak salah. Ya betul, Pak. Oke. Dari modul inklusivitas tentang anak berkebutuhan khusus yang Pak Mus pelajari nih selama Pak Mus PPG, apa sih yang Pak Mus dapatkan dari situ? Jadi, dari apa yang garis besarnya, Pak, ya, dari apa yang saya pelajari di modul itu, eee, anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki hak atau pelayanan pendidikan yang sama dengan anak yang lain, ya. Kita tidak boleh mengabaikan, eee, guru harus, menyesuaikan begitu, Pak, menyesuaikan pembelajarannya dengan tetap memberikan layanan kepada, anak berkebutuhan khusus ini supaya anak ini tidak merasa terabaikan, seperti itu, Pak. Baik. Jadi guru harus memberikan, harus menyesuaikan pembelajarannya begitu ya Pak ya? Ya, Dalam bentuk apa guru harus memberikan penyesuaian dalam pembelajaran untuk anak ini dari modul yang Pak Mus baca nih di program PPG? jadi, menurut saya, Pak, persiapan yang saya maksud itu adalah apa, penyesuaian yang saya maksud ini, contoh dalam proses pembelajarannya nih, Pak, ya. Mungkin selama ini kita pakai modul ajar untuk peserta didik yang reguler, tidak ada yang inklusi gitu. Ya, Mungkin, dalam proses di dalam RPP nanti atau modul ajar itu, eee, ada tahapan di mana guru memberikan layanan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus, kemudian, untuk produknya itu dibedakan, Pak, disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus itu, ya. Kalau anak yang contoh nih, anak yang tidak bisa mendengar atau kurang pendengarannya, mungkin ditempatkan posisinya di agak depan. Kan selama ini, Pak, jujur anak yang berkebutuhan khusus saya ini, Pak, ditempatkan di belakang, Pak, jadi semakin terabaikan. Ya, kemudian, contoh anak yang penglihatannya mungkin agak berkurang ditempatkan jadi tempatnya lebih depan, seperti itu, Pak. Kemudian, LKPD-nya atau
penugasannya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Disesuaikanlah Pak dengan kebutuhan anak itu. Baik, baik. Jadi sudah banyak sekali yang Pak Mus dapatkan ini ya sebenarnya terkait dengan penanganan ABK, anak berkebutuhan khusus. Tadi Pak Mus juga sudah menjelaskan mengenai gimana sih caranya, trik-triknya agar anak ini bisa ibaratnya tetap bisa belajar di dalam kelas seperti yang tadi sudah Pak Mus jabarkan rencananya dengan disendirikan LKPD-nya, kemudian posisi duduk itu juga bisa dalam artian membantu mereka dalam supaya mereka bisa survive di dalam pembelajaran. Begitu ya Pak ya? Ya betul Pak. Oke. Ada lagi yang disampaikan Pak? Apa kira-kira yang bisa Pak Mus tambahkan lagi selain itu tadi? Adakah? Kalau menurut saya Pak, anak berkebutuhan khusus ini ya karena kan ini anak yang anak yang gagal fokus gitu Pak ya. Tidak seperti disabilitas yang kayak mungkin pincang mungkin atau yang tidak bisa jalan atau tidak mendengar atau tidak bisa melihat. Ini kan hanya gagal fokus Pak. Ya. Mungkin ya pertama saya akan tempatkan anak itu di depan Pak supaya saya lebih fokus bahwa anak ini ada seperti itu. Posisinya dulu Pak yang saya atur supaya saya menyadari bahwa anak ini ada. Karena kan selama ini dia di belakang jadi saya abaikan Pak begitu saja. Baik. Oke, Pak Mus. Saya rasa Pak Mus sudah ini sekali ya dalam artian luar biasa. Pak Mus sudah menggali informasi masalah anak berkebutuhan khusus ini dan dengan program PPG yang sedang dilaksanakan ada juga modul yang memang mendukung agar Pak Mus nanti bisa melakukan treatment kepada anak berkebutuhan khusus ini agar lebih fokus lagi. Oke Pak Mus, dalam artian apa nih rencana selanjutnya yang akan dilakukan? Karena saya dengar tadi Pak Mus sudah banyak sekali ibaratnya pengetahuannya mengenai anak berkebutuhan khusus, sudah tahu juga gimana caranya membuat agar anak ini terfasilitasi dalam pembelajaran. Kalau saya menangkap sisa actionnya nih, kapan kira-kira Pak? Ya, jadi sebelum ke actionnya Pak, ada satu tantangan Pak ini yang saya rasakan ini Pak. Sebelum saya action, pertama adalah pemahaman terhadap anak khusus ini harus saya samakan dulu Pak persepsinya dengan guru lain. Karena kan yang ikut PPG atau yang dapatkan materi modul ini di sekolah saya cuma 2 orang ini Pak. Sedangkan guru-guru lain ini tidak dapatlah modulnya. Jadi itu mungkin Pak. Saya harus samakan dulu persepsi dengan guru-guru lain. Rencananya sih untuk actionnya ini ya setelah PPG Pak, karena padat sekali jadwal. Baik, oke. Jadi pertama itu harus disamakan pemahaman dulu ya. Saya juga setuju supaya agar anak ini merasa guruku yang memperhatikan itu tidak hanya satu orang saja, tapi semua guru itu memperhatikan. Luar biasa sekali nih Pak Mus pembicaraan kita malam ini. Apa nih yang Pak Mus dapat dari percakapan kita sejauh ini selama kurang lebih 15 menit? Jadi selama 15 menit pembicaraan kita ini Pak, saya mendapatkan inspirasi dalam beban saya sedikit ringan Pak, karena tadi mengatakan 2 hari terakhir ini saya terbebani dengan ada rasa bersalah sedikit Pak terhadap anak berkebutuhan khusus ini karena saya tidak bisa memberikan layanan yang layak mungkin ya dalam artian kepada anak ini. Jadi saya dari percakapan ini saya semakin bersemangat supaya anak ini bisa mendapatkan layanan atau hak pendidikan yang sama seperti temannya,
Tentunya saya harus punya keberanian juga, Pak. Di sini saya mendapatkan keberanian untuk akan melakukan aksi, Pak, seperti itu, rencana ke depannya. Makasih, Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Mus. Saya tunggu ini rencana aksinya dan saya ingin memberikan semangat untuk Pak Mus untuk mencerdaskan anak-anak di Tobadak ya Pak ya. Iya, Pak. Oke Pak Mus, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah ngobrol ya dengan saya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup ya sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Septian.